kalau kita lihat di dalam Islam telah ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, serahkanlah urusan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancurannya. Prof. Yusril mengutip hadis Rasulullah tadi, bahwa serahkanlah pekerjaan itu kepada ahlinya. Itu iza wusidal amru ila ghairi ahliha fatandiri sa'ah. Bila pekerjaan serahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Tidak pernah ada narasi agar menyerahkan urusan kepada orang-orang yang populer atau orang yang kita kenal. Kapasitas dan kemampuan bekerja itulah yang dibutuhkan bangsa dan negara kita ini, karena kemampuan itulah yang akan memperbaiki keadaan. Sementara kepopuleran kandidat wakil rakyat hanyalah bungkus atau kulit luar saja, dan bukan hal itu yang akan membuat roda pemerintahan bekerja. Dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka, lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dari kelemahan-kelemahan itu akhirnya kita dapat memahami bahwa carut-marutnya dunia politik kita hari ini bukan saja salah partai politik dan kader-kadernya, tapi juga disebabkan oleh lemahnya para pemilih. Benarlah ungkapan orang yang selama ini sering kita dengar yang mengatakan wakil rakyat kita hari ini adalah cermin dari para pemilihnya. Tidak optimalnya lembaga perwakilan atau tidak berkualitasnya para wakil rakyat yang duduk di parlemen adalah akibat kesalahan para pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya semaksimal mungkin. Semua disebabkan karena gameplay pemilunya adalah pertarungan kandidat terkenal. Para pemilih kita akhirnya juga tenggelam dalam mindset sekedar memilih kader yang terkenal atau orang dekat yang ia kenal saja, bukan memilih kandidat yang berkapasitas dan mampu bekerja. Padahal kalau kita lihat di dalam Islam telah ditegaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, serahkanlah urusan kepada ahlinya, jika tidak maka tunggulah kehancurannya. Tidak pernah ada narasi agar menyerahkan urusan kepada orang-orang yang populer atau orang yang kita kenal. Kapasitas dan kemampuan bekerja itulah yang dibutuhkan bangsa dan negara kita ini, karena kemampuan itulah yang akan memperbaiki keadaan. Sementara kepopuleran kandidat wakil rakyat hanyalah bungkus atau kulit luar saja, dan bukan hal itu yang akan membuat roda pemerintahan bekerja. Bahwa telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya secara optimal. Lemahnya kapasitas pemilih ini dapat saja diperbaiki sepanjang partai dan kadernya fokus bertarung produk, program, ide dan gagasan, serta menjalankan fungsi partai dengan benar. Satu-satunya jalan agar memperbaiki keadaan partai dan kadernya itu adalah dengan mengubah gameplay pemilu dari pertarungan kandidat populer untuk kembali menjadi pertarungan produk, dan cara mengganti sistem proporsional terbuka kepada sistem proporsional tertutup. Dengan menguatkan partai dan kader-kadernya tersebut, pada akhirnya pemilih akan ikut terbangun kapasitasnya. Pemilih akan mendapatkan pendidikan politik yang baik, serta memiliki keberlimpahan kandidat-kandidat yang berkapasitas untuk dipilih, sebab oleh partai-partai telah meninggalkan perburuan kader populer dan fokus menaikkan kualitas kader-kadernya sendiri untuk diusung dalam pemilu. Oleh karena itu, telah nyata sistem proporsional terbuka melemahkan kapasitas pemilih, serta beralasan menurut hukum agar ketentuan yang mengatur sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut diperbaiki dan dikembalikan kepada mana yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang selengkapnya akan pihak terkait tuangkan pada bagian petitum
dari keterangan ini. Tidak ada jaminan bagi diri para pemohon manakala sistem pemilihan dikembalikan dengan proporsional tertutup, dipastikan mendapat nomor urut jadi dari partainya, dan tidak ada jaminan kemudahan untuk menjadi anggota legislatif terpilih. Oleh karena itu, kekhawatiran bahwa dengan sistem proporsional terbuka, peluang untuk duduk sebagai wakil rakyat semakin kecil karena faktor bersanya praktek politik uang oleh kompetitor yang lebih mampu adalah argumentasi yang tidak beralasan hukum. Bahwa seandainya ada kasus politik uang sebagaimana didalilkan para pemohon, hal itu pun masih perlu dibuktikan signifikansinya. Apakah kekalahan yang dialaminya tersebut semata karena faktor politik uang atau justru karena faktor lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan berlakunya sistem proporsional terbuka. Hal yang juga patut dipertanyakan, mengapa para pemohon, terutama pemohon 3 yang notabene aktif dalam dunia pendidikan, tidak membuat laporan dan tidak melakukan upaya hukum dalam hal dirinya dirugikan atas terjadinya pelanggaran politik uang. Oleh karenanya, sekalipun para pemohon sebagai warga negara dapat mengajukan uji material, namun oleh karena tidak terdapat kerugian konstitusional maupun kepentingan hukum yang dirugikan akibat berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tersebut, maka para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Dengan demikian, beralasan menurut hukum bagi pihak terkait untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi pihak terkait. Kemudian dalam Romawi 3 masuk ke dalam pokok permohonan. Pihak terkait atas nama Derek Laupati dan kawan-kawan berkeberatan dan menolak keinginan para pemohon untuk membatalkan keberlakuan sistem proporsional terbuka dengan 3 alasan. Alasan penolakan yang pertama, sistem pemilu yang saat ini berlaku lahir sebagai produk lintasan sejarah yang cukup panjang yang merefleksikan evaluasi atas trauma penerapan sistem pemilu pada masa lalu. Selain itu, sistem tersebut juga merupakan hasil transisi atas reformasi pada tahun 1998. Alasan yang kedua, sebagai sebuah sistem, baik itu proporsional terbuka maupun tertutup, keduanya mempunyai plus dan minus yang saling menegasikan. Pilihan terhadap sistem proporsional terbuka tidak lain karena menegasikan berlakunya sistem proporsional tertutup yang mengandung kelemahan-kelemahan, di antaranya mengunci rapat kanal partisipasi publik yang lebih besar, serta menjauhkan akses hubungan antara pemilih dan wakil rakyat, sehingga seringkali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. Kelemahan lainnya membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon untuk terpilih menjadi lebih tidak adil, dan juga terjadi krisis calon anggota legislatif yang tidak bisa dielakkan karena dengan sudah dapat diprediksi siapa yang akan terpilih, berakibat sedikit yang berminat dan atau serius untuk menjadi calon legislatif. Juga termasuk sebagai kelemahan proporsional tertutup adalah partai berkuasa penuh menjadi penentu siapa-siapa yang duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi. Alasan yang ketiga, dengan membatalkan ketentuan proporsional terbuka, lantas memberlakukan proporsional tertutup yang memberikan hak kepada calon terpilih berdasarkan nomor urut, maka berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai dengan pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara terbanyak. Jadi kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof. Yusril maupun kuasa dari pihak daerah itu tentu memberikan persepsi, memberikan gambaran yang terkait dengan kedudukan masing-masing. Dalam arti kalau pihak Prof. Yusril cenderung ke tertutup, kemudian kuasa Derek Laupati ya terbuka ya.
Cuma begini, tadi saya menarik Prof. Yusril mengutip hadis Rasulullah tadi, bahwa serahkanlah pekerjaan itu kepada ahlinya, ya. Itu iza wusidal amru ila ghairi ahliha fatandiri sa'ah, begitu. Apabila pekerjaan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Nah, sementara kekuasaan itu, kalau kita ini asal usulnya itu kan dari Allah, dari Tuhan. Itu tergambar dalam surat Ali Imran ayat 26 kalau tidak salah, bahwa sesungguhnya akulah pemilik kerajaan di bumi ini, dan kepada siapa aku kehendaki memberikan kekuasaan atau jabatan, sebagian kekuasaan itu, maka takkan ada seorang yang mampu menghalanginya. Nah, artinya apa? Sistem apapun yang dipilih, ya, tentu ini untuk Pak kuasa Pak, ya, Derek Lopati juga yang mengutip pendapat Prof. Mahfud, penentuannya atau ketentuannya itu sistem itu adil atau tidak, begitu. Ya, memang berlaku adil itu, ya, kalau dalam Al-Quran kan idulu huwa aqrabu littaqwa, sesungguhnya berlaku adil dekat dengan takwa. Nah, sekarang kalau kita menelusuri sistem pemilu di dunia ini ratusan, kalau kita ini kan mempertentangkan dan ramai akhir-akhir ini, tentu sejak adanya kesan ini kan sistem proporsional terbuka dan tertutup. Nah, berbicara tentu ya dasarnya konstitusional atau tidak, kan begitu, ya. Walaupun tadi kuasa Pak Derem menyebutkan yang terpenting adalah adil atau tidak.